Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amatal ahya wa ahyal amwat, wassalatu wassalam ala sayyidi sadat sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa dzawil karamat. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tabdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Risalah Manaqib situs sejarah Tanjung Priuk atau Pondok Dayung Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutub Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Al-Husaini radhiyallahu an, keturunan ke-6 dari Sayyidina Al-Qutbil Irsyad wa Ghausil Ibad wal Bilad Al-Arif la Sayyidina Al-Imam Qutub Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu an, sahibur ratib. Al-Imam Al-Arif Billah Hasan bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu an dilahirkan di Ulu, Palembang, Sumatera Selatan tahun 1870 Masehi 1287 Hijriah. Beliau mempunyai silsilah keturunan dari pada Al-Imam Al-Arif Billah Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yaitu jelasnya Sahibul Maqam Al-Imam Hasan bin Muhammad bin Hasan Ibn Hamid Ibn Ali Ibn Alwi Ibn Abdullah Sahibul Ratib Ibn Alwi bin Muhammad bin Ahmad Ibn Abdullah Ibn Muhammad bin Alwi Ibn Ahmad Ibn Abi Bakar Ibn Ahmad Masrafah Ibn Al-Imam Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Al-Faqih Ibn Abdurrahman Ibn Alwi Ammul Faqih Ibn Al-Imam Muhammad Sahib Mirbat bin Al-Imam Ali Khalid Ghazam Ibn Alwi Ibn Muhammad Sahib Sawma'ah Ibn Al-Imam Alwi Sahib Sumal bin Al-Imam Ubaidillah Sahibul Arab Ibn Al-Imam Al-Muhajir Ilallah Ahmad Ibn Sayyidina Isa Ar-Rumi Ibn Muhammad An-Nagib Ibn Al-Imam Ali Al-Uraidi Ibn Sayyidina Al-Imam Ja'far Sadiq Ibn Sayyidina Al-Imam Muhammad Al-Baqir Ibn Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibnu Sayyidina Husain Sibtir Rasul Ibnu Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibnu al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Demikianlah nasab sambungan daripada Sahibul Maqam Al-Arif Billah Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu an. Ketika dewasa beliau berkunjung ke Hadramut Yaman Selatan, meneruskan perjalanan datuknya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibur Ratib. Beliau menetap di sana beberapa tahun lamanya, kemudian kembali ke tempat kelahirannya
di daerah Ulu, Palembang, Sumatera Selatan. Beliau juga belajar daripada ayahanda dan juga kakeknya. Pada tahun 1899 Masehi, dalam usia kurang lebih 29 tahun, Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad yang dikenal dengan Syekh Sayyid Mbah Priuk dan bersama 3 orang ajam pergi dari Palembang menuju Pulau Jawa dengan menggunakan perahu. Adapun maksud tujuan ingin berdakwah Islam sekaligus ziarah kepada aulia yang ada di tanah Jawa, wabil khusus kepada Sohibul Magom Luar Batang Al-Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus radhiyallahu an, juga ke Cirebon atau ziarah ke Sunan Gunung Jati dan ke Sunan Ampel di Surabaya. Dalam perjalanan ke Pulau Jawa, Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad dikejar oleh Belanda, akan tetapi tidak satu pun peluru dan senjata meriam yang mengenai perahu tumpangannya. Di dalam serangan tersebut tidak terjadi apapun pada diri beliau, yang akhirnya tentara Belanda itu pun menghentikan daripada serangannya. Al-Imam Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, beliau adalah seorang waliullah yang telah bertekad disasari dengan niat lubuk hati yang sangat dalam untuk mengabdikan hidupnya hanya untuk berdakwah Islam, menegakkan kalimat tauhid dari tanah kelahirannya sampai keluar daerah Pulau Sumatera, Pulau Jawa dan pulau yang ada di sekitarnya. Kurang lebih 2 bulan beliau berkeliling, yaitu Al-Imam Hasan bin Muhammad Al-Haddad sebagai dikenal Mbah Priuk atau Syekh Sayyid Mbah Priuk, singgah di beberapa tempat dalam perjalanan beserta rombongan. Kemudian tiba-tiba badai menghantam perahunya dengan hujan yang sangat deras dan lebat, membuat terombang-ambing. Begitupun keadaan di dalam perahu, semua perbakalan terhambur, terlempar, terhempas ke dalam laut, yang sisanya hanyalah beras yang tercecer beberapa liter saja, dan alat untuk memasak nasi atau priuk. Cukup memprihatinkan, untuk memasak nasi saja beliau Al-Imam Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad menggunakan kayu bakar dengan petak-petak dari pecahan perahu. Bahkan gagang dayung pun digunakan ketika perbakaran habis, tak tersisa. Lalu dimasukkan ke dalam jubah priuk dan beliau berdoa kepada Allah. Ketika jubah beliau dibuka, jadilah nasi dengan karomah Al-Arif Billah Al-Habib Hasan Syekh Sayyid Mbah Priuk. Beberapa hari kemudian lalu datang lagi badai dan ombak yang lebih besar disertai hujan dan guntur yang menggelegar, sehingga perahu pun tidak dapat lagi dikendalikan, dan akhirnya perahu itu pun karam. Di dalam kejadian tersebut telah mengakibatkan meninggalnya 3 orang daripada bangsa ajam. Adapun beliau Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Al-Arif Billah Al-Habib Ali Al-Haddad beserta saudara-saudaranya selamat. Lalu dengan susah payah beliau berenang, Al-Habib Ali, untuk mencapai perahu dalam posisi terbalik. Kemudian di atas perahu itu pun keduanya melakukan sholat berjamaah, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa agar
mereka selamat dalam kondisi yang sudah lemah. Dalam 10 hari waktu yang dikerjakannya sampai akhirnya beliau jatuh sakit dan tidak dapat tertolong lagi dalam pelukan Al-Arif Billah Al-Habib Ali Al-Haddad, sehingga wafatlah Al-Imam Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Sedangkan Al-Habib Ali Al-Haddad dalam kondisi lemah duduk di atas sebuah perahu, kemudian periuk alat menanak nasi dan sebuah dayung yang masih terdorong ombak diiringi oleh ikan lumba-lumba, sehingga akhirnya sampailah ke tepian pantai Semenanjung, Tanjung Priok, Jakarta. Semenjak kejadian itu, di tepi pantai ada beberapa orang yang melihat dan menyaksikan kejadian-kejadian, lalu ramai menghampiri lalu menolongnya. Dengan pertolongan di antara mereka ada beberapa pekerja kuli yang berasal dari Banten. Dengan segera jenazah Al-Habib Al-Qutub Hasan bin Muhammad Al-Haddad dimakamkan tidak jauh dari tepi pantai tersebut, sehingga tanda batu nisan ditancapkanlah di kepalanya dengan dayung yang sudah pendek, dan di bagian kakinya ditancapkan sebatang kayu kecil yang kemudian tumbuh menjadi pohon tanjung. Adapun periuk alat menanak nasi ditaruh di sisi makom Al-Imam Hasan bin Muhammad Al-Haddad yang kemudian kita kenal dengan Syekh Sayyid Mbah Periuk, yang konon ceritanya periuk tersebut lambat laun bergeser dan akhirnya sampailah setahun sekali periuk itu timbul di laut dengan ukuran yang sangat besar, sebesar rumah. Di antara orang yang telah melihat adalah seorang TNI Angkatan Laut yang bernama Ismail, yang berpangkat Sersan Mayor. Tatkala ia sedang bertugas di tengah malam hari, ia melihat langsung periuk tersebut. Dengan sebab kejadian itu, maka banyak orang yang mengatakan bahwa daerah itu dengan sebutan Tanjung Priok, dan ada juga dengan sebutan Pondok Dayung karena ada dayung pendek yang ditanamkan di sana. Setelah beberapa bulan lamanya Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Haddad menetap di daerah itu. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan ke Pulau Sumbawa, sehingga beliau menetap selama-lamanya di sana. Oleh sebab itu, pada tahun 1922, Al-Habib Hasan bin Muhammad yang lebih kurang berusia 23 tahun dimakamkan oleh pemerintah Belanda yang ada pada saat itu sedang berkuasa di bumi Pertiwi. Membangun pelabuhan di daerah itu pada saat pembangunan sedang berlangsung, dikerjakan banyak sekali yang menimpa ratusan para pekerja dan opsir Belanda yang meninggal dunia diakibatkan pembangunan pelabuhan tersebut, sehingga pemerintah Belanda menjadi bingung dan heran atas kejadian itu dan akhirnya menghentikan pembangunan yang sedang dilaksanakan tersebut. Rupanya pemerintah Belanda ingin melanjutkan pekerjaan pembangunan pelabuhan itu kembali dengan cara mengeker atau memantau seberang, yaitu bagian dok. Alangkah terkejutnya pemerintah Belanda saat itu ketika pengekeran dilangsungkan dilihat ada makom, yaitu makom tersebut daripada kuburan Sayyidina Imam Al-Habib Hasan ibn Muhammad Al-Haddad yang duduk bersilah berjubah putih sedang memegang benda yang diputar-putar, yakni tasbih dalam zikirnya. Oleh sebab itu hadirin sekalian, kehadiran kita di sini adalah berharap barokah daripada wali Allah, mengharapkan perjuangan beliau itu sampai sekarang dapat dilanjutkan oleh Al-Habib Ali ibn Abdurrahman Al-Idrus sebagai pewaris
daripada keturunan Sayyidina Al-Imamul Qutub Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad yang dikuburkan di tanah saudaranya sendiri, yaitu di tempat Al-Habib Zain bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu an. Dari keturunan inilah berlanjutnya para pewaris yang menjaga magom ini sampai sekarang. Kita doakan Habib Ali tetap berjuang, Mbah Priuk tetap berdaya, dan yang hadir dalam ziarah ini, acara haul dan hadir di majelis ilmu mendapatkan barokah. Pulang dari tempat Priuk tidak akan pernah kosong. Insya Allah rezekinya berlimpah ruah, cita-cita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala niat yang baik untuk menjalankan syiar dan dakwah Islam di tempat bersejarah ini. Mudah-mudahan Allah peliharakan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Idrus, panjang umur, sehat walafiat, berkah ilmunya dapat menjaga tempat ini sesuai dengan wasiat dari leluhur-leluhur sampai pada Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad Shahibur Ratib. Dan kita yang cinta habaib, cinta ratib, cinta zuriatur Rasul, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekarang kita kumpul dalam ribuan manusia, nanti kita kumpul bersama-sama dengan datuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam jumlah, kalau sekarang mungkin sekitar 20.000, nanti jutaan atau miliaran manusia akan bernaung di bawah benderanya Sayyidil Wujud, Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan anak keturunan kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, yang terus menjalankan syiar dan dakwah Islam, melanjutkan tongkat estafet dari perjuangan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mati bersama para wali. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, nanti manusia akan dibangkitkan bersama-sama orang yang dicintainya. Kita cinta kepada Habib Hasan, nanti hari kiamat kita bersama Habib Hasan dalam naungan rahmat Allah, syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cinta kepada keluarga Rasulullah, para habaib, insya Allah kalian semuanya akan berada di bawah naungan para aulia, di bawah kasih sayang Allah dan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada naungan yang lebih baik di yaumil mahsyar kecuali naungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada bendera yang terbaik kecuali benderanya Sayyidil Wujud, Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad, ij'alna jami'an min khiyari ummati Sayyidina Muhammad, bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad, wa salli wa sallim bi jalalika ala Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir lana wa liwalidina, amin amin ya rabbal alamin. Gobur, gobur. Demikian saja sekelumit kita dengarkan riwayat daripada seorang wali Allah, cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
inda zikril awliya tanzilur rahmah. Ketika kita menyebut nama para awliya, rahmat turun kepada kita di hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.